Aku sering banget ngalah, mungkin dia juga kayak gitu. Cuman hubungan ini tidak berhasil gitu karena memang nggak tahu ya, mungkin. Oke, yang pertama sih katanya Dinar selingkuh, ya kan? Selingkuh sama bule yang dari Kupang, yang bule dari Kupang. Nah, dan itu tangannya si cowok bule itu nggak ke aku, ke Oman megangnya kayak gini, tapi melewati badan aku gitu. Malah Oman yang megang aku. Dan dia juga kan udah memutuskan sepihak, jadi aku selalu wanita yang selalu diputuskan, dan katanya dia mundur dari hubungan ini. Kan emang selalu seperti itu. Dan aku, kalian bayangin gak, putus sebanyak itu sama berantem sebanyak itu, apa kabar hati yang ngejalaninnya kalau itu asli? Ini tuh asli guys. Jadi kayak hati aku tuh udah, oh my god, udah hancur banget. Kayak Candy boy in the place, hands up in the air. Candy girl in the place, hands up in the air. Candy boy in the place, hands up in the air. Wind that body, girl. Hai semuanya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak mau bahas. Jadi tapi ada kan aku ada masalah lah gitu ya. Terus ya masalah hubungan seperti biasa. Nah, aku tuh sebenarnya kayak gini nggak mau bahas karena apa? Karena orang di luar sana jadinya tuh nyangkanya ini gimmick ya. Terus aku juga kayak live di Instagram, banyak orang yang potong-potong, jadi ibarat kata kayak aku nyinggung ke dia gitu, padahal nggak sama sekali gitu. Karena aku memang live Instagram ya udah seru-seruan dan lagi emang kayak ngebenerin Instagram aku, karena aku kan kayak dulu tuh jarang live lah, setahunan ini tuh kayak nggak fokus gitu kayak gitu. Nah terus aku minta ke fans aku tuh nggak mau dibahas, kayak aku nggak mau bahas hubungan aku. Kalau kalian memang cinta sama aku ya support aku aja di vlog YouTube aku, Instagram dan TikTok, kayak ya udah support aja, like everything what Dinar do gitu loh ya. Apa yang aku lakukan kalian support aja gitu. Dan aku memang mau fokus ke DJ mungkin ya buat saat ini kayak gitu, karena kan memang udah tour juga dan aku rencana mau bikin acara sendiri kayak gitu-gitu dan bakal memperkerjakan orang banyak kayak gitu. Jadi aku pengennya sih nggak mau dibahas gitu. Cuman di sini ada beberapa tuduhan poin yang aku memang catat, yang inti poinnya aja yang menurut aku sih aku nggak nerima kayak gitu. Ya maksudnya ya harus diperjelas ini tuh. Maksud itu kan pasti kalian kalau yang ngefans sama aku butuh klarifikasi gitu loh, bahwa Dinar seperti itu ya. Intinya sih aku tuh nggak mau dibahas lagi di sosmed. Misalkan kalau kalian juga kayak gini, ya udah Kak Dinar take down semua videonya, oke, aku bisa take down semua video di YouTube kalau kalian mau kayak gitu. Karena kan jujur aja aku tuh kayak capek gitu loh sama kayak marahan gitu lah. Aku nggak bisa kayak gitu. Apa ya namanya itu, aku nggak tahu ya hubungan itu kenapa saling menyakiti. Aku nggak ngerti juga sih. Aku sering banget ngalah, mungkin dia juga kayak gitu. Cuman hubungan ini tidak berhasil gitu karena memang nggak tahu ya, mungkin apa ya, Tuhan Allah itu sudah nggak dikehendaki hubungannya apa gimana, aku nggak ngerti. Cuman hubungan itu nggak berhasil gitu, kayak ya udah saling menyakiti gitu. Jadi kemarin tuh kayak ke Bali kan, aku dari Kupang tuh ke Bali, kita ketemu dan akhirnya di sana tuh tidak berjalan mulus gitu. Tadinya sih kayak dia suruh, maksud tuh ke Bali itu buat kita kayak ada ngobrol atau gimana, cuman pas aku lagi nonton Blaster Jack ada kejadian lah kayak gitu ya. Jadi ya kalian bisa tebak itu kejadiannya seperti apa ya. Oke, yang pertama sih katanya Dinar selingkuh, ya kan? Selingkuh sama bule yang dari Kupang, yang bule dari Kupang. Nah, honestly, jadi sejujurnya tuh bule itu teman aku lama. Terus kata dia tuh ini kejadiannya tuh kayak setahun yang lalu, kata dia tuh dari chat ketahuan sama dia. Nah, aku boleh liatin chatnya kok sama tuh cowok. Kalau ada ini ya. Jadi aku jelasin dulu cowok ini siapa. Jadi kalian tahu sendiri kalau aku tuh ngefans sama artis-artis Latin kayak gitu. Nah, aku tuh punya temen satu geng bule. Ini udah lama banget satu geng bule. Jadi dia tuh kayak ngomong bahasa Latin kayak gitu. Jadi kalau kita lagi
party bareng, itu tuh kita tuh lagunya Latin semua, dan aku tuh satu frekuensi banget sama mereka. Nah jadi pas covid itu kan memang tidak ada party di mana-mana, jadi kita tuh sering ngadain party sendiri gitu di rumahnya temen aku itu. Jadi temen aku tuh rumahnya apa ya, kayak banyak gitu ya, jadi kita tuh suka party di salah satu rumahnya. Dan aku tuh kalau dari awal temen itu tuh fix bakal temen selamanya. Jadi kalau dari awal GR-GRan itu pasti jadi pacar aku. Tapi aku tuh dari dulu temen, ya udah temen. Jadi sempet katanya chat dia itu kayak dia tuh ke Jakarta, terus kayak aku tuh mau nawarin bantuan gitu. Jadi ibarat kata kayak gini ya, orang itu tuh sering neraktir aku dulunya, sering kayak udah kayak ngasih gitu ke aku. Ibarat kata kan aku stay di Jakarta, kalau dia di Jakarta aku mau kasih balik gitu. Jadi ibarat kata aku tuh tipikal orang yang dikasih misalkan kamu kasih 100, aku tuh pengen kasih 2000 gitu loh. Kayak apa? Kayak mulang terima kasih kayak gitu. Jadi dia tuh ceritanya ke Jakarta, tapi lagi covid tuh nggak bisa ketemu. Cuman aku menawarkan bantuan kayak misalkan kalau kamu butuh makanan, kendaraan atau supir, just tell me gitu, kayak kasih tahu aku, nanti aku kirim. Bukan aku nyamperin. Ya kalau nyamperin juga itu kan temen aku sih nggak masalah kayak gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang tegas ya. Jadi tidak ada sejarahnya di Narkendi itu maksud tuh jelas ya, kalau temen tuh temen, pacar tuh pacar gitu ya. Kalau mau pacaran aku nih, jadi nggak temenan dulu. Jadi memang udah dari awal udah GR-GRan itu pasti jadi pacar aku. Tapi kalau kalau temen itu tuh nggak pernah jadi pacar aku. Kalau seorang temen itu jadi kayak selamanya tuh bakal jadi temen. Makanya itu temen-temen aku tuh memang banyak, dan itu tuh sampai saat ini tuh nice sama aku. Jadi karena kita tuh kadang-kadang sama temen suka take and give gitulah, makanya temenannya tuh lama. Nah kejadiannya di Kupang nih seperti ini. Jadi temen aku tuh nikahan Oman itu temen lama aku, dan itu setia. Pokoknya kenapa aku tuh suka berteman sama orang timur, dia tuh setia orangnya itu, tanpa masalah uang, tanpa uang, tanpa apapun itu teman. Makanya aku kayak maksain, walaupun itu aku lagi capek banget, maksain datang ke acaranya dia. Tiba-tiba ternyata gengnya yang dicemburuin sama Rido itu dia tuh datang juga. Aku nggak tahu nih, awalnya kita kan pagi banget tuh pesawat datang jam 7 apa jam 6. Terus aku kayak istirahat tiduran bentar, jam 9 bangun, make up. Pas aku ke lobby turun, oh ada mereka kayak gitu. Ya udah, karena kalau sama teman-teman aku tuh emang suka cipika-cipiki gitu loh, tapi bukan berarti kelihatan nih dari gestur aku juga nggak begitu lengket gitu kan, kayak hai kayak gitu ya. Dan itu biasa banget dari dulu, kayak semua teman tuh kayak gitu, kayak hai gitu. Tapi kan bukan berarti cuman bibir atau ada rasa, kayak apa ya, kalau kayak itu nice aja gitu, kayak hai cipika-cipiki. Abis itu kita naik mobil tuh beda mobil dan kita ikutin resepsi pernikahan Oman, dan itu kita beda table beda kursi juga, ini sini di situ jauh banget. Terus apalagi ya, foto. Nah kebetulan kita foto bareng. Terus Oman tuh pengen temennya tuh ngumpul semua kayak gitu. Jadi terus aku dikasih space, karena cewek dikasih space di tengah, kayak oh yaudah dinner, ayo deket Oman gitu. Dan itu tangannya si cowok bule itu nggak ke aku, ke Oman megangnya kayak gini, tapi melewati badan aku gitu. Malah Oman yang megang aku. Gimana ya, aku tuh sama mereka itu ada kekeluargaan tersendiri lah, ibarat kata kayak gitu. Kalau aku ini bisa dilihat waktu ya, misalkan aku sampai jadian sama bule, tidak mungkin. Dinner tuh bukan tipikal orang yang seperti itu. Tidak mungkin. Kalau sudah teman itu bakal sampai kapanpun teman, just teman kayak gitu. Dan gitu memang kalau sama temen aku tuh kayak saling menolong gitu loh, kayak saling menolong, saling membantu kayak gitu. Terus kita ke Bali lah ceritanya nih, abis nikahan Oman besok itu ke Bali. Aku udah bilang mau nonton Blaster Jack, ayo kita ngobrol di Bali. Ceritanya sih mau ngobrol di Bali ya kan. Nah abis itu kita ke acaranya Blaster Jack, teman aku yang DJ internasional itu ya kan. Jadi kalau DJ itu nih aku jelasin juga, DJ itu memang tidak memerlukan followers di Instagram banyak, karena kita bukan konten kreator kayak gitu, tapi bikin musik kayak gitu. Makanya teman aku walaupun dia itu
di followers Instagramnya dikit, cuman dia tuh harganya gila mahal, dia itu mahal banget gitu ya kan. Nah terus pas aku lagi nonton Blaster Jack, kita booking table bla 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 gitu, mau ketemuan, udah janjian sama Blaster Jack juga kayak gitu. Aku ngundang bule yang ada yang kecil tuh, yang friendly banget. Aku pikir oh gue mau kenalin nih ke Safa, kasihan Safa sendiri gitu. Terus datanglah, ternyata yang datang tuh tiga-tiganya sama temen aku yang dicemburuin sama Rido. Cuman aku kayak, kan gak mungkin lah ngusir orang, dia itu gak pernah ngusir aku gitu dulu juga, kayak itu welcome gitu ke aku, jadi aku gak mungkin ngusir dia. Terus dia ada statement seperti ini, mau aku yang pergi atau bule-bule itu yang pergi, kayak gitu. Waduh, aku gak enak nih kalau kayak gitu, soalnya mereka itu terlalu baik sama aku dulu gitu. Dan jujur aja nih, aku nih ya, selama pacaran sama Rido, aku tuh belum pernah ke rumah Rido, masuk ke dalamnya. Tapi kalau nganterin nyampe depannya sekali doang. Jadi nggak tahu kenapa aku nggak pernah diajak ke rumahnya. Itu malah aku ke rumah teman-teman aku itu pernah main gitu, tapi bukan main banyakan mainnya itu. Jadi kayak bule ceweknya, bule cowoknya banyak, dan orang Indonya juga banyak juga. Ya kita berteman aja gitu, kayak mungkin kalau berteman sama orang luar tuh memperlancar bahasa Inggris, misalkan positive thinkingnya seperti itu. Karena teman aku bukan hanya orang bule ya, kalau Arab juga banyak, Arab tapi beda kumpulannya nih. Kalau Arab aku jelasinnya beda lagi nih. Sama Timur Tengah juga aku lumayan deket banget sampai ke acara nikahannya. Cuman aku belum pernah bikin konten acara nikahan Timur Tengah, itu lebih seru lagi gitu ya. Nah jadi maksudnya tuh ke rumah temen aku ini sering main aku sama teman-teman yang lain. Ya ibarat kata waktu pas Covid itu kita party gitu, chill temenan kayak gitu. Cuman kita juga sempet kayak ngobrolin bisnis sama temen aku juga, bisnis kayak gimana kalau kita bikin festival ini. Terus kata mereka tuh oke, gimana modalnya mau setengah-setengah apa gimana, kayak gitu-gitulah pokoknya. Ibarat kita mau bikin acara, iya tapi nanti ya tunggu Covid gitu. Sempet ada obrolan ke sana. Justru aku tuh Rido tuh deket banget, cuman buat masuk ke kehidupannya aku tuh kurang masuk loh. Maksud tuh kayak mengenal secara, maksudnya tuh kayak kan kalau deket banget tuh kita tuh harus main ke rumahnya. Kayak sebenarnya di situ sih aku yang agak aku pertanyain juga gitu ya. Harusnya kan aku main ke rumahnya, karena kan lama juga. Yang aku mau kalau mau serius ke aku tuh, terus aku tuh mau kayak gini loh, sebagai cewek ya gitu ya, kayak terbuka gitu semuanya, terus diobrolin kayak gitu-gitu. Soalnya kan banyak tuh di belakang sana tuh yang berseliweran gosip tentang dia, cuman aku tahan ya. Aku tuh nggak mau nyampe nemuin faktanya, aku nggak siap kayak gitu. Karena mau nggak mau juga dia kan sekarang ini kan maksudnya statusnya ya kan bisa dibilang kan mantan aku. Ini kan mantan cowoknya Dinar misalkan kayak gitu ya. Wah pernah gini-gini, aku tetep tepis itu. Aslinya aku masih kayak waduh nggak mungkin, karena gue nggak lihat buktinya kayak gitu-gitu sebenarnya kayak gitu ya mas. Pokoknya ada gosip-gosip parah banget yang belum aku terima di luar sana. Aku masih kayak nggak mungkin, lalu jangan nyari faktanya liatin ke aku, karena aku nggak akan sanggup gitu ya. Nah terus ya ibarat kata aku dibilang selingkuh. Terus ya ada satu lagi, cewek gatel. Pacaran aja jarang cuy, gue tuh pacaran jarang. Mungkin yang paling lama itu aku pacaran sama orang Timur Tengah, malah paling lama. Karena ya aku nggak usah bahas lah, karena itu nggak etis juga ya. Karena dulu terlalu muda lah, kenapa aku udahan gitu ya. Dan dianya juga udah di luar negeri, nggak di Indonesia lagi gitu. Dan pacaran sama orang Indonesia 2 kali doang, jadi mantan aku tuh dikit banget. Dan aku tuh memang tujuannya itu aku tuh bekerja keras gitu loh, biar bisa ngidupin keluarga aku. Kalau udah keluarga aku udah cukup, bisa nolong orang kayak gitu-gitu. Makanya aku tuh sekarang juga kenapa aku tuh nggak mau terlalu bahas, mungkin aku nggak bakal aktif di TV juga, karena aku memang lagi kayak pengen bangun perusahaan sendiri, pengen melibatkan
orang-orang bekerja di aku membuka lapangan yang lebih banyak, karena ini memang Oktober kayaknya aku mau bikin acara kayak gitu, acara-acara besar dan melibatkan bisa apa ya, kayak bisa mempekerjakan orang gitu. Jadi aku lagi apa ya namanya itu ya, lagi bikin usaha kayak gitu. Jadi aku tuh mohon banget sama followers aku, kalau memang kalian cinta sama aku, misalkan kalian cewek, mungkin kalau cewek tuh pasti ngefansnya ke Ridho, karena kan Ridho itu dia itu aktor gitu ya, yang selalu tampil dan rapi, mungkin bisa kelihatan ganteng di kamera. Kalau aku sendiri kan bukan yang selalu tampil di layar kayak gitu, karena DJ itu memang ngehiburnya tuh kebanyakan cowok sih emang rata-rata ya, boleh aku akuin. Jadi mohon banget gitu, jangan dibahas. Kalau kalian cewek ya sesama aku kayak ke cewek juga, saling support lah, jangan saling ngejatohin kayak gitu. Terus buat fans cowok aku, buat ngebuildingnya ini agak susah sih, karena ini agak complicated ya. Aku soalnya setiap ini ditanyanya itu masalah hubungan, sementara penghasilan aku tuh bukan dari hubungan, penghasilan aku tuh dari DJ dan dari yang lainnya gitu ya. Jadi apapun yang aku lakukan, kalau kalian ngefans sama aku, disupport lah pekerjaan aku kayak gitu. Karena menurut aku tuh bisa dibilang salah satu cewek yang gak pernah dapat bantuan dari manapun kecuali bisnis. Jadi aku tuh buat mendapatkan uang gak dikasih cuma-cuma sama orang tuh, kayak aku tuh mendapatkan uang aku harus kerja dulu baru dibayar sama orang kayak gitu. Jadi sesuai kontrak. Jadi aku tuh gak pernah dapetin uang yang cuma-cuma dikasih orang kayak gitu tuh, gak pernah kayak gitu. Jadi memang hidup aku tuh sulit banget. Makanya aku tuh kadang-kadang suka agak cemburu ya sama cewek-cewek yang mungkin punya kelebihan, kayak pasangannya suka ngasih gitu ya. Itu sih aku salut, kayak how itu tuh gimana gitu, karena aku tuh nggak terbiasa, karena aku tuh cewek pekerja keras. Jadi kalau orang ngasih 1.000, aku tuh pengen ngasih 2.000 kayak gitu. Tapi mungkin apa ya, aku tuh memang nggak siap buat bertengkar lagi sama Ridho untuk apa ya namanya itu. Kalau aku ngebuka komunikasi juga itu bakal balik lagi seperti itu. Jadi setelah dari Bali itu memang ada Ridho ngechat aku, cuman aku sampai saat ini nggak bales, karena satu, aku nggak cukup mental buat berantem, karena pasti berantem lah pokoknya ya kan. Dan dia juga kan udah memutuskan sepihak, jadi aku selalu wanita yang selalu diputuskan, dan katanya dia mundur dari hubungan ini, kan emang selalu seperti itu. Dan aku ya udah sih, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nah, sama dia juga sih ada ngancem aku ya, ada ngancem. Cuman kalau ngancem ya silahkan saja, maksudnya tuh kalau mau nyari kesalahan aku silahkan aja, cuman kan kamu harus memenuhi bukti. Kalau nggak ada bukti misalkan, itu nanti takutnya aku lapor balik atau gimana. Jadi kalau kayak gitu-gitu, kalau mainnya sama aku itu harus belajar pakai lawyer kali ya, karena aku tuh cukup ngerti hal-hal yang ITE lah, apalah inilah, aku cukup ngerti karena aku bukan pernah bermasalah, pernah bergelut di sana, jadi tahu gitu. Jadi kalau ngancem aku terus nggak ada bukti, itu bahaya. Misalkan kamu bikin laporan bla bla bla, buktinya apa gitu. Sebelum menerima laporan juga biasanya polisi itu nanyain 2 barang bukti itu buat bisa bikin LP kayak gitu. Cuman ya nggak tahu lah. Dan terus sama live Instagram aku, nggak tahu dia ada ngamuk gara-gara masalah live Instagram aku. Satu, aku nggak sebut nama dia, dan aku tuh kayak lebih ngerangkul, ngedukasi masalah cewek, kayak jadi cewek harus safety lah kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, masalah berita-berita yang HIV gitu, yang banyak main kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu kayak aku tuh ngebacanya, cuman nggak tahu dia sensitif atau gimana, ngechat sama aku, nggak tahu ngambek atau gimana. Cuman aku sampai saat ini aku nggak balas, karena aku nggak akan kuat dan aku nggak akan sanggup buat berantemnya kayak gitu. Terserah kamu mau buang aku udah biasa dibuang ya, aku udah biasa banget. Jadi di
kasus ini tuh banyak juga nih, kalau aku respon sebenarnya ini, kalau aku respon juga disangkanya wah settingan mulu loh kayak gitu kan. Enggak settingan, cuman sekacau itu ya. Kalian boleh lihat lah kayak gitu mungkin yang tapi aku udah mulai lihat dibilangnya wah settingan mulu gitu ya. Aku lihat, makanya aku malu sebenarnya nggak mau bahas ini lagi karena orang-orang udah mulai nggak percaya sama aku, mungkin sama dia juga karena ini disangka settingan kan. Yang banyak banget berantem disangkanya settingan karena orang nggak percaya kok berantem sebanyak ini, terus putus kok sebanyak ini. Kalian bayangin nggak, putus sebanyak itu sama berantem sebanyak itu, apa kabar hati yang ngejalaninnya kalau itu asli? Ini tuh asli guys. Jadi kayak hati aku tuh udah oh my god, udah hancur banget, kayak nggak tahu cara memperbaiki. Dan aku tuh kena mental, kayak aku tuh nggak bisa pede, aku tuh nggak kayak dulu. Jadi aku tuh lagi ngebangun pede aku tuh seperti apa. Dan buat followers aku mungkin yang kemarin sering ngeliat aku tertutup, mungkin agak sedikit kebuka, aku cuman nggak mau di apa ya namanya itu, di kalangan DJ itu memang tidak dilihat dari kostum. Cuman kalau terlalu tertutup juga takutnya disangkanya lu primitif banget, lu kenapa kayak gitu. Malah aneh kalau aku terlalu tertutup di dunia DJ kayak gitu. Tapi bukan berarti seksi atau kebukanya Dinar itu bukan lonte ya guys. Mungkin ada yang seksi yang seperti itu, cuman aku pribadi ya buat kenyamanan diri aku, dan DJ itu memang pekerjaannya itu bukan hanya ini, kalau udah jalan lagi bukan hanya di Indo, bisa juga keluar negeri kayak gitu. Jadi apa ya namanya, aku mohon sama followers aku jangan bahas hubungan aku lagi. Biarlah ini mungkin kalau ada jalan dari Tuhan mungkin bisa berkomunikasi lagi, tapi kalau memang sudah tidak ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya udah close sampai di sini kayak gitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Cuman aku tuh di sini, oh iya, sama dibilangin aku tuh terlalu mengejar materi. Enggak juga sih. Jadi aku tuh memang banyak tawaran pekerjaan, cuman pekerjaan aku tuh yang singkat-singkat gitu, dan banyak banget pengusaha tuh yang mempercayakan aku. Misalkan aku mau bikin project ini, jadi mereka tuh mau berinvest ke aku kayak gitu. Cuman aku tuh belum berani karena aku kan masih aktif di dunia DJ-nya, masih aktif tour juga. Jadi kalau aku ambil itu takutnya nanti nggak ke manage. Cuman sekarang aku bakal memberanikan diri buat kayak kerja sama investor. Nah sama investor ini teman baik semua juga guys. Jadi aku tuh nggak pernah clash sama pengusaha. Jadi sama pengusaha itu aku sama istrinya juga temenan. Jadi kita tuh ketemu profesional, dan mereka tuh kayak nggak tahu kenapa mereka tuh punya insting tuh kayak aduh Dinar kasihan ya, pekerja keras nggak ada yang nolongin kayak gitu. Jadi sama pengusaha manapun, sama klub, sama owner klub seluruh Indonesia itu temenan, sama mungkin pengusaha brand-brand kayak gitu temenan. Jadi aku tuh temenan baik sama semuanya. Jadi ibarat kata aku nggak aktif di entertain, ya aku pasti ada aktif di yang lain gitu. Jadi memang aku tuh sambil ngerjain yang lain juga, sambil belajar bikin usaha juga. Cuman mungkin usaha aku bakal beda, mind blowing dari apa yang kalian pikirkan, karena aku mau ngejalanin apa yang aku bisa itu yang menurut akunya udah paham gitu. Jadi aku nggak mau belajar lagi, takutnya nanti bangkrut, apalagi aku punya investor gitu. Jadi aku jangan malu-maluin gitu ya. So itu menurut kalian, aku cewek selingkuh, aku cewek gatel, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kalau aku sendiri cewek gatel, jauh sih kayaknya kalau aku sama cewek gatel, cewek selingkuh kayak gitu nggak ngerti di selingkuhnya di mana ya. Ya aku cuman berteman, dan abis yang di Bali sampai sekarang juga, sampai sama bule itu juga nggak pernah kontak kan, just support each other aja. Dan aku abis dari Bali emang aku ada ketemu lagi sama bule itu, nggak ada. Aku langsung tur ke sini, tur ke sana, kerjain ini, kerjain itu. Ya mungkin nanti ke Bali lagi 2 bulan 3 bulan yang akan datang, dan itu juga belum tentu ketemu sama bule itu. Teman aku tuh banyak,
temen aku tuh banyak, kalau aku mau bikin usaha sama salah satunya atau semuanya juga itu bisa banget, karena mereka percaya sama aku tuh mempunyai trust, mempunyai kepercayaan yang orang tuh nanam di aku. Kayak Dinar tuh kalau kerja diselesaikan orangnya kayak gitu, jadi punya trust. Cuman ya apapun itu, mungkin Dinar banyak bacot lah kayak gitu ya misalkan, ya apapun itu semua tuh waktu yang akan membuktikan. Kita lihat Dinar 5 tahun yang akan datang, apakah akan menjadi seperti apa, apakah akan bangkrut atau akan tambah maju. Ya itu kita lihat dari kerja kerasnya dia yang katanya cewek gatal. Kalau cewek gatal aku gak akan maju. Kalau aku cewek gatal mungkin udah ada bekasnya, cuman gak ada gosip aku itu. Aku tuh clear everywhere kan, maksudnya tuh gini ya, kan kamu tuh aku lihat punya teman polisi, coba dicek deh. Karena polisi itu tahu yang daftar prostitusi, yang daftar narkoba, itu tuh dia tahu banget. Gak mungkin gak tahu, dicek misalkan di Jakarta Selatan, di Polda Metro Jaya, biasanya mereka itu udah tahu listnya, cuman lagi ngincer. Karena kan sekarang tuh canggih-canggih, polisi kerjanya keren sekarang kayak gitu. Apakah ada nama Dinar Candy atau tidak? Gitu. Jadi ada tuh pemersatu bangsa yang seksi-seksi, ada yang iya ada di daftar list prostitusi, ada yang tidak. Jadi ada yang seksi-seksian karena memang dia suka passion, ada yang seksi-seksian memang jualan kayak gitu. Itu berbeda guys, cuman ya mau gimana lagi, itu urusan mereka lah, cari duitnya urusan mereka. Cuman nanti yang bakal menentukan itu beberapa tahun ke depan. Biasanya sih yang kalau yang nggak jualan tuh sukses banget, sukses lebih dari ani-ani yang disimpan oleh pengusaha, sukses lebih dari cewek-cewek yang dapat uang instan seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, kayak gitu. Pokoknya nilai sendirilah menurut kalian tuh seperti apa gitu. Didengerin baik-baik dan tolong kalau aku lagi live Instagram jangan dipotong-potong ke YouTube, karena itu kayak membuat kegaduhan baru. Karena muka foto aku ditempel-tempelin terus, aku mau fokus ke musik aku pokoknya ya. Jadi udah jangan bahas hubungan lagi, pokoknya aku mau fokus kerja. Semoga nanti bisa membuka lapangan kerja. Mungkin siapa tahu yang nonton nanti kalau kamu punya potensi bisa lah kerja di aku, tapi harus bener ya kerjanya, karena ini aku bakal melibatkan orang banyak buat di salah satu PT yang bakal aku naungi. Oke? Bye, makasih banyak semuanya udah dengerin ocehan aku malam-malam.